Nadira berdiri mematung di tengah ruang sidang ketika suara Revano memecah udara seperti cambuk. Lihat wajahmu, Nadira. Bahkan hakim pun bisa menilai kau tidak stabil hanya dengan sekali pandang. Selina menyusul dengan senyum tipis yang menusuk. Perempuan sepertimu memang tidak layak mengasuh anak. Emosimu saja seperti bom waktu. Beberapa orang di bangku belakang tertawa kecil, menatapku seperti aku benda rusak yang tidak pantas berada di sana. Darahku mendidih, tapi kakiku terasa terpaku. Di depan mereka, aku hanyalah bayangan yang mudah diinjak. Revano melangkah mendekat, berbisik cukup keras untuk didengar semua orang. Kau pikir bisa menang? Bahkan Luna lebih aman jauh darimu. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Tanganku bergetar, bukan karena takut, tapi karena sakit yang meledak tanpa bisa kutahan. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen dari mana kalian nonton video ini. Yuk, kita mulai ceritanya. Nadira berdiri di ambang pintu rumah yang pernah menjadi bentengnya, menatap ruang tamu yang tiba-tiba terasa asing meskipun setiap sudutnya pernah ia rapikan dengan tangan yang letih namun penuh kasih. Cahaya sore menembus lewat jendela besar, memantulkan permukaan meja makan yang mengkilap dan potret keluarga yang tergantung rapi, tetapi di balik kilau itu ada kehampaan yang merayap. Telepon yang bergetar di meja, surat berkop yang belum dibuka, selembar foto yang tidak semestinya ada di antara tagihan. Bau kopi hangat masih menyelimuti udara. Namun aroma itu tidak lagi menghangatkan. Nadira merasakan sesuatu seperti cetakan tangan yang menekan dadanya. Sebuah tekanan dingin yang membuat napasnya menjadi rapuh. Revano, suaminya, selalu memelihara citra rapi dan terencana. Ia hadir dalam hidup Nadira sebagai janji kestabilan. Kini citra itu menjadi tombak yang berbalik menusuk. Ketika kabar pertama datang, ia menyaksikan dokumen yang memukul lebih keras daripada yang bisa dikendalikan. Gugatan cerai dengan tuntutan hak asuh dan pembagian harta. Foto-foto rumah yang tampak berantakan ditempel di meja, disusun sedemikian rupa sehingga setiap gambar tampak seperti bukti kejatuhan. Tagihan kartu kredit yang menunjuk pada pengeluaran yang tampaknya tidak pernah dilakukan Nadira. Semua disajikan rapi, dingin, tanpa ruang untuk rasa. Di balik tata ruang yang mewah, kota pinggiran menutup mata dengan cepat terhadap rumor. Tetangga yang dulu ramah berubah menjadi mata-mata kecil yang menilai tanpa bertanya. Bisik-bisik merayap ke setiap lorong. Nadira merasakan tatapan yang menempel pada punggungnya saat ia menuntun Luna, yang berlari kecil memegang mainan di gang rumah. Mata kecil itu memantulkan kepercayaan penuh, tidak mengerti seperti apa badai yang mengamuk di balik senyum ibunya. Rasa aman Nadira terenggut bukan hanya karena hukum atau bukti. Yang paling menghancurkan adalah pengkhianatan yang dibalut oleh otoritas. Dr. Selina, psikolog dengan nama besar dan suara yang tenang, tertera sebagai saksi ahli. Nama itu membawa bobot yang mematikan karena masyarakat menaruh hormat pada gelar dan kata terpercaya. Selina adalah kemewahan lain yang menyilaukan mata publik. Sebuah wajah profesional yang menutupi kepentingan pribadi. Bagaimana mungkin seseorang yang menepuk punggungnya sambil menyusun diagnosis bisa menjadi senjata untuk meruntuhkan hidup seorang ibu? Nadira meraba meja, merasakan tekstur kayu yang keras, seolah ingin mencari pegangan di dunia yang goyah. Di kepala, ia memutar ulang kenangan sederhana. Malam-malam ketika ia membalut demam Luna, pagi-pagi ketika ia menyiapkan bekal, doa-doa kecil di bawah selimut tipis. Semua itu kini terlihat carik di hadapan dokumen resmi yang menuduhnya tak layak. Keberanian yang ia miliki terasa seperti lampu kecil yang hampir padam. Namun ada sebuah suara kecil di dalamnya yang menolak menyerah. Ia tahu kegelisahan ini bukan hanya soal kehilangan harta atau rumah. Ini soal nama, soal martabat yang hendak dirampas di depan mata seorang anak kecil yang menggantungkan dunia pada ibunya. Di luar, kota terus bergerak seperti tidak melihat retakan pada panel kaca yang indah. Di dalam, Nadira mengumpulkan sisa-sisa dirinya, menarik napas panjang, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang belum sepenuhnya ia mengerti namun harus ia lawan.
Pukulan pertama itu datang tanpa ampun. Pukulan berikutnya menunggu. Pagi itu, udara di luar rumah Nadira terasa lebih tajam dari biasanya, seolah angin sengaja membawa kabar buruk yang menunggu di balik pintu. Ia melangkah ke ruang tamu dengan langkah pelan, mencoba menenangkan pikirannya sebelum bertemu dengan Pak Wirya yang datang membawa tumpukan berkas baru. Pengacara itu menatap Nadira dengan mata yang jujur tetapi berat, seperti seseorang yang ingin memberikan harapan namun terhalang oleh kenyataan pahit. Berkas di meja mengabarkan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada gosip kompleks atau tatapan sinis para tetangga. Dalam lembaran itu, nama Nadira diubah menjadi gambaran karikatural yang menyedihkan. Ibu tidak stabil, istri ceroboh, perempuan tidak layak dipercaya. Semua itu berasal dari tangan Selina dan mulut Revano yang tersusun rapi. Ketika Pak Wirya menjelaskan detail demi detail, Nadira merasakan telapak tangannya dingin. Ia mencoba menyimak, tetapi pikirannya sesekali terlempar ke suara tawa kecil Luna yang sedang dimainkan imajinasinya, kontras dengan keseriusan ruangan tempat ia duduk. Dunia yang dulu begitu sederhana kini berubah menjadi labirin tuduhan yang menakutkan. Ia tidak mengerti bagaimana seseorang yang pernah tidur di ranjang yang sama, makan di meja yang sama, dan tertawa di ruang yang sama bisa berubah menjadi sosok asing yang menyiapkan perang seperti ini. Revano datang ke pertemuan mediasi dengan penampilan yang nyaris sempurna. Rambut disisir rapi, jasnya setara dengan orang yang ingin memenangkan simpati semua orang dalam radius beberapa langkah. Nadira memperhatikan gerak tubuh suaminya dengan fokus yang baru, melihat bagaimana setiap tindakan tampak dihitung dengan cermat. Ketika Revano berbicara, ia mendengar nada rendah yang memikat kepercayaan. Nada itu pernah membuatnya jatuh cinta, tetapi kini terdengar seperti racun yang terbungkus madu. Lebih buruknya lagi, Revano mempertontonkan ekspresi prihatin, menggambarkan dirinya sebagai suami yang sudah terlalu lama menanggung beban. Nadira ingin menjerit marah, tetapi ia tahu tidak ada ruang untuk kemarahan itu. Ia hanya bisa menggenggam tangannya erat agar tidak terlihat rapuh di depan mata yang menghakimi. Lalu muncul Selina dengan langkah anggun yang memotong udara. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana namun mahal, dengan warna lembut yang membuat dirinya tampak seperti malaikat penolong. Setiap gerakannya mengalir mulus, membuat siapapun mudah percaya pada integritas yang ia ciptakan. Segalanya tentang Selina terasa tak tersentuh, hingga sulit membayangkan bahwa di balik senyum ramah itu ada tangan yang mencetak laporan yang dapat menghancurkan hidup seorang ibu. Ketika ia duduk di sebelah Revano, Nadira melihat sebuah kerjasama halus di antara mereka, sebuah bahasa tubuh yang hanya dimengerti oleh dua orang yang saling bergantung dalam sebuah rahasia. Dari kejauhan, reaksi lingkungan memperburuk segalanya. Ibu-ibu kompleks memusatkan perhatian mereka pada Nadira dengan bisikan yang tidak benar-benar disembunyikan. Mereka menatapnya seperti menatap seseorang yang sudah diputuskan bersalah sebelum pengadilan. Seorang tetangga yang dulu sering meminjamkan peralatan dapur kini membuat jarak, seolah ketidakstabilan adalah penyakit menular yang bisa dipindahkan lewat sapaan. Nadira berusaha tetap berjalan tenang setiap kali ia keluar rumah, tetapi setiap langkahnya terasa seperti menginjak pecahan kaca yang nyaris tak terlihat. Di rumah, Luna merasakan sesuatu yang berubah. Nadira berusaha menyembunyikan kegelisahan, tetapi anak sekecil itu bisa membaca kesedihan dari cara ibunya menghela napas. Pada malam tertentu, ketika suasana sudah sepi, Luna bertanya mengapa ayahnya tidak lagi pulang. Nadira tidak menjawab langsung. Ia hanya mengusap kepala putrinya dan mengatakan bahwa beberapa hal akan menjadi lebih baik. Ia berharap kata-kata itu bukan sekadar penghiburan hampa. Hari demi hari, tekanan itu semakin mengeras. Setiap bukti baru yang diajukan Revano seperti palu yang menghantam pondasi terakhir dalam diri Nadira. Namun di balik kejatuhan itu, ada sesuatu yang baru tumbuh. Bukan keyakinan atau keberanian sepenuhnya, tetapi semacam ketegangan batin yang melahirkan kekuatan diam. Sebuah tekad yang masih samar namun mulai terlihat bentuknya. Dunia mungkin telah menutup pintu, tetapi Nadira perlahan menemukan celah kecil yang mungkin bisa menjadi jalan keluar. Dan celah itulah yang akan membawanya pada perubahan besar yang belum ia bayangkan. Hujan turun deras sepanjang malam ketika Nadira akhirnya duduk sendirian di dapur kecil rumah kerabatnya.
Tetes air di luar memantulkan cahaya lampu jalan seperti serpihan kaca yang berjatuhan, mengingatkannya pada hidup yang retak di tangannya. Meja kayu di depannya basah oleh tumpahan air mata dan secangkir teh yang sudah lama dingin. Ia menatap berkas-berkas yang diberikan Pak Wirya. Di atas kertas itu, hidupnya ditulis ulang oleh tangan orang lain. Ia membaca namanya sendiri berkali-kali, tetapi setiap kali terasa seperti nama orang yang tidak ia kenal. Sekali lagi ia menemukan keberanian dalam suara kecil Luna yang memanggilnya dari kamar. Nadira bangkit, menghapus jejak air mata di wajahnya, dan melangkah pelan menuju ranjang tempat putrinya menunggu. Wajah Luna memancarkan ketulusan yang tidak pernah berubah, bahkan di tengah badai yang membelit hidup mereka. Anak itu menyentuh pipi ibunya dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Pertanyaan itu sederhana, tetapi menusuk lebih dalam daripada semua tuduhan yang pernah dilontarkan Revano dan Selina. Nadira mengangguk pelan. Kebohongan kecil itu terasa seperti tamparan, tetapi ia tahu Luna membutuhkan jawaban yang menenangkan, bukan kebenaran pahit yang bisa melukai hatinya. Ketika kembali ke dapur, Nadira berdiri lama di depan jendela yang berembun. Ia melihat bayangannya sendiri, sosok perempuan yang tampak rapuh, namun masih berdiri. Di titik itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Rasa takut yang selama ini membayangi digantikan oleh amarah yang lebih terarah. Amarah pada ketidakadilan. Amarah pada pengkhianatan yang disembunyikan dalam senyum manis. Amarah pada dirinya sendiri yang terlalu percaya pada orang yang tidak pantas mendapatkan kepercayaan itu. Dan dari amarah itu, lahirlah tekad baru. Tekad yang tidak lagi berbisik, melainkan berdenyut di dada. Ia mengambil semua berkas dan menyusunnya kembali, bukan sebagai beban, tetapi sebagai peta. Peta yang akan membawanya menuju kemenangan yang belum ia ketahui bentuknya. Ia menyalakan lampu yang lebih terang, duduk dengan punggung tegak, dan membuka halaman demi halaman dengan pandangan yang tidak lagi kabur oleh air mata. Setiap detail kecil diperhatikannya. Setiap tanggal, setiap nomor, setiap tanda tangan menjadi bagian dari teka-teki yang harus ia pecahkan. Nadira tidak tahu apakah ia akan menang, tetapi untuk pertama kalinya ia merasa bahwa ia harus melawan. Bukan untuk membuktikan kepada Revano, bukan untuk membalas Selina, tapi untuk Luna, untuk dirinya sendiri, untuk seluruh harga diri yang ingin dirampas dari tangannya. Ketika dini hari tiba, udara mulai menghangat sedikit. Nadira memejamkan mata sesaat, membiarkan tubuhnya menyerap kelelahan baru yang terasa berbeda dari kelelahan selama ini. Ini bukan kehancuran. Ini awal dari perlawanan. Ketika ia bangkit dari kursinya, wajahnya masih sembab, tetapi sorot matanya lebih kuat. Ia tahu jalan ini akan panjang dan penuh duri. Ia tahu Revano dan Selina tidak akan tinggal diam. Tetapi ia juga tahu satu hal yang mereka tidak sadari. Perempuan yang mereka coba hancurkan kini telah berubah menjadi seseorang yang tidak akan jatuh lagi tanpa perlawanan. Di pagi yang menjemput, ketika sinar matahari pertama menembus jendela kecil, Nadira mengembuskan napas panjang dan mantap. Di titik inilah turning point itu terjadi. Keputusan yang mengubah nasibnya tidak diumumkan dengan suara keras atau drama besar. Keputusan itu lahir dari kesunyian malam dan keteguhan hati seorang ibu yang menolak menyerah. Dunia tidak melihatnya, tapi dunia akan merasakan akibatnya. Pagi berikutnya, Nadira berjalan dengan langkah yang lebih mantap menuju gedung kecil tempat Pak Wirya menunggu. Meskipun mata masih menunjukkan sisa kelelahan, ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia menegakkan tubuh. Ketika ia membuka pintu kantor pengacara itu, aroma kopi hitam menyambutnya bersama tumpukan dokumen baru di meja. Pak Wirya menatapnya dengan sedikit terkejut. Semalam, ia meninggalkan Nadira sebagai perempuan yang hampir kehilangan pijakan. Kini yang berdiri di hadapannya adalah sosok yang telah memutuskan sesuatu dalam diam. Pak Wirya memulai pembicaraan dengan penjelasan tentang strategi yang hampir kehabisan opsi. Ia mengatakan bahwa bukti-bukti Revano dan Selina terlalu rapi, seperti mozaik yang disusun oleh dua tangan yang lihai menutupi jejak. Namun Nadira memotong pelan. Suaranya tenang namun penuh tekanan.
Ia meminta agar mereka memeriksa kembali semua materi dari awal, bukan sebagai pihak yang defensif, tetapi sebagai pihak yang mencari lubang sekecil apapun di antara kelicikan itu. Pada awalnya, Pak Wirya tampak ragu, tetapi ketegasan Nadira membuatnya mengangguk. Ada sesuatu yang menggerakkan semangat lamanya sebagai pengacara yang tidak suka kalah. Aksi besar Nadira dimulai dari langkah sederhana namun berani, menantang ulang setiap bukti yang diajukan. Mereka membuka foto-foto rumah yang berantakan. Nadira menunjuk satu bingkai gambar yang tampak janggal. Letak vas bunga berubah dari posisi yang ia hafal. Di foto lain, karpet terlipat seakan dipindahkan paksa untuk menciptakan kesan buruk. Pengamatan itu kecil, tetapi Pak Wirya menyadari satu hal penting. Jika satu detail direkayasa, maka kemungkinan besar seluruh rangkaian bukti juga mengikuti pola yang sama. Mereka memeriksa tagihan kartu kredit. Nadira mengingat jelas bahwa ia tidak pernah membeli barang mewah seperti yang tercatat. Ia bahkan tahu nomor toko yang tidak pernah ia kunjungi. Pak Wirya mencatat semuanya. Wajahnya berubah dari ragu menjadi fokus. Ia mulai melihat celah. Celah itu masih sempit, namun cukup untuk memasukkan ujung pisau yang kelak bisa merobek seluruh kebohongan. Aksi besar berikutnya datang saat mereka memeriksa laporan psikologis milik Selina. Nadira membaca setiap kalimat dengan teliti, memperhatikan bagaimana kata-kata itu disusun untuk memberikan kesan ibu yang tidak stabil. Ada istilah-istilah yang terasa terlalu umum untuk seorang psikolog berpengalaman. Ada kesimpulan yang tidak memiliki dasar pada fakta nyata, hanya pada kesan subjektif yang dibentuk dari rekaman rekayasa. Nadira menahan napas saat menyadari sesuatu. Di salah satu halaman, ada catatan yang menggunakan gaya bahasa berbeda dari halaman lainnya, seolah ditulis secara tergesa. Huruf tertentu memiliki tekanan tinta yang tidak sama. Tidak banyak, tetapi cukup untuk menunjukkan kemungkinan pemalsuan. Ketika mereka menyatukan semua temuan itu, ruangan terasa bergeser. Untuk pertama kalinya sejak konflik dimulai, Nadira dan Pak Wirya memiliki arah yang jelas. Arah itu tidak menjamin kemenangan, tetapi memberi kesempatan untuk mengungkap kebohongan yang selama ini dianggap mutlak. Pada sore hari, Nadira pulang dengan langkah yang lebih ringan. Ia menatap langit yang mulai memerah, seolah senja memberikan panggilan lembut bahwa harapan belum mati. Ketika ia membuka pintu rumah kecil kerabatnya, Luna berlari ke arahnya sambil tertawa. Suara itu memenuhi seluruh ruang dengan kehangatan. Nadira mengangkat putrinya dan memeluknya erat, merasakan kekuatan baru yang mengalir dari tubuh kecil itu ke dalam dirinya. Hari itu, sesuatu berubah. Dunia yang sebelumnya menggencetnya kini mulai membuka celah kecil untuk perlawanan. Nadira telah melakukan aksi besar pertamanya, sebuah langkah berani yang menggerakkan kembali laju nasibnya. Dan meskipun kemenangan masih jauh, langkah itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengguncang seluruh kebenaran yang dibangun oleh Revano dan Selina. Hari-hari berikutnya bergerak dengan ritme yang berbeda di hidup Nadira. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada arah yang bisa ia ikuti tanpa dibayangi ketakutan semata. Ia dan Pak Wirya bekerja nyaris tanpa henti, menelusuri setiap celah dari bukti-bukti yang selama ini terlihat tak tergoyahkan. Ruangan kantor kecil itu berubah menjadi arena pertempuran awal, dengan kertas berserakan dan catatan di setiap sudut, seakan keberanian baru Nadira ikut memantulkan cahaya dalam ruang sempit itu. Perubahan itu tidak hanya terjadi di meja kerja. Nadira mulai merasakannya di setiap langkah. Ketika ia keluar rumah untuk membeli kebutuhan sederhana, tatapan orang-orang tidak lagi menghancurkannya. Beberapa dari mereka bahkan tampak ragu, seperti mulai mempertanyakan apakah rumor yang beredar selama ini memang benar. Keraguan kecil dari publik itu menjadi hembusan angin pertama yang mendorong layar kapal yang sempat karam. Nadira melihatnya dengan hati-hati, namun ia tidak membiarkan dirinya terbuai. Ia tahu betul bahwa kepercayaan masyarakat bisa berubah secepat angin malam, tetapi setidaknya kini ia tidak lagi berjalan sepenuhnya dalam gelap. Ada satu momen yang menjadi puncak pertama dari perubahan itu. Ketika Nadira menjemput Luna dari sekolah, seorang guru yang biasanya menjaga jarak kini menghampirinya. Guru itu menatapnya dengan lembut,
mengatakan Luna bercerita tentang ibunya yang berusaha keras menjadi kuat. Tidak ada kata-kata lain yang diucapkan. Namun pengakuan kecil itu membuat dada Nadira terasa hangat. Ia melihat Luna yang tersenyum bangga. Dan untuk pertama kalinya sejak badai dimulai, Nadira membalas senyuman itu tanpa rasa hancur di baliknya. Di tengah perjuangan itu, Pak Wirya menemukan sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Ia menunjukkan sebuah laporan keuangan yang mencurigakan, berisi transaksi yang mengarah ke rekening dengan nama samaran milik Selina. Transaksi itu terjadi tepat sebelum Revano mengajukan gugatan cerai. Ketika Nadira menatap angka-angka itu, sesuatu dalam dirinya tersentak. Ini bukan sekadar kesalahan kecil. Ini adalah bukti yang bisa membuka pintu menuju kebenaran yang selama ini tertutup rapat. Dengan temuan itu, dinamika berubah. Mereka kini bukan lagi pihak yang hanya bertahan, tetapi pihak yang mulai menyerang balik. Pemikiran itu memberi Nadira kekuatan baru. Ia melihat dirinya di cermin kamar mandi kantor Pak Wirya. Wajah yang masih dipenuhi lelah namun kini dihiasi sorot mata yang menyala. Sorot yang mengatakan bahwa ia tidak lagi berjalan sendirian. Ia memiliki alasan, bukti, dan tekad yang siap menantang siapapun yang mencoba menghancurkannya. Pada sore hari, setelah menghabiskan waktu dengan tumpukan berkas, Nadira kembali ke rumah dan mendapati Luna duduk di ruang tamu sambil menggambar. Anak itu melihat ibunya masuk dan berlari memeluknya tanpa ragu. Nadira menunduk, memeluknya sekuat yang ia bisa, merasakan hangat tubuh kecil itu seakan mengisi ruang kosong di hatinya. Hari itu, ia tidak hanya membawa pulang bukti baru. Ia membawa pulang harapan. Malamnya, ketika kota perlahan tenggelam dalam cahaya lampu jalan, Nadira duduk di balkon kecil sambil memandang langit. Bulan menggantung tenang, memantulkan cahaya yang lembut di atas atap yang basah oleh hujan sebelumnya. Nadira menutup mata sejenak, membiarkan rasa syukur melingkupi dirinya. Ia tahu perjalanan masih panjang dan jalan yang tersisa tidak akan mudah. Namun kini, ia berada di jalur yang benar. Ia bahkan bisa merasakan denyut kemenangan kecil yang mengalir dalam nadi. Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, Nadira merasakan sesuatu yang selama ini hilang. Ketenangan. Dan dari ketenangan itu lahir keberanian yang jauh lebih besar. Keberanian yang kelak akan menguji batas pendiriannya ketika badai berikutnya datang menghantam. Seminggu setelah cahaya harapan pertama itu muncul, langit kembali menggelap di atas kepala Nadira. Pagi itu, ia dan Pak Wirya melangkah masuk ruang sidang untuk menghadapi sesi pembuktian tambahan. Gedung pengadilan berdiri megah dan dingin, seperti istana batu yang menelan siapa saja yang lengah. Nadira merasakan dindingnya memantulkan gema langkah para pengacara dan pegawai, namun gema itu berubah menjadi dentuman keras ketika pintu ruang sidang terbuka, memperlihatkan Revano yang melangkah masuk bersama Selina. Keduanya tampak lebih kuat dari sebelumnya. Revano mengenakan setelan abu-abu elegan, wajahnya tenang, bibirnya tertarik pada senyum tipis yang penuh kemenangan. Selina berdiri di sampingnya, mengenakan pakaian bernada lembut yang memberi kesan ketulusan. Namun ketulusan itu hanya topeng yang memantulkan cahaya licin. Cara mereka berjalan tidak lagi sekadar percaya diri, itu adalah parade kekuasaan. Parade yang menunjukkan bahwa mereka sudah menyiapkan sesuatu. Nadira menahan napas ketika persidangan dimulai. Pada awalnya, atmosfer masih seperti biasa. Hakim memeriksa dokumen yang telah dikumpulkan, dan Pak Wirya mulai mengajukan beberapa kejanggalan. Namun detik berikutnya, suasana berubah drastis. Revano berdiri tanpa tergesa, menarik sebuah folder bersegel dari tas kerjanya. Ia menyerahkannya kepada hakim sambil menyampaikan bahwa ia memiliki bukti tambahan yang membuktikan ketidakstabilan emosi Nadira. Ketika segel dibuka, dunia Nadira runtuh sekali lagi. Di layar proyektor yang dinyalakan, muncul rekaman dirinya saat berada di titik paling rapuh beberapa minggu lalu. Rekaman itu menampilkan Nadira menangis histeris di dapur. Suaranya pecah, kata-katanya terdengar seperti ibu yang kehilangan kendali. Nadira mengenali momen itu. Malam ketika ia baru mengetahui pengkhianatan Revano. Malam ketika ia berpikir tidak ada lagi tempat untuk berdiri.
Dan kini malam itu disajikan sebagai bukti bahwa ia tidak layak mengasuh Luna. Ruang sidang bergemuruh pelan. Bisik-bisik tajam merayap dari bangku penonton. Nadira merasakan tubuhnya kaku, seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram tengkuknya. Ia menatap layar itu dengan mata yang bergetar, menyadari betapa dalam jebakan yang telah disusun Revano. Rekaman itu bukan momen tergelincir. Itu momen yang sengaja dipancing, direkam ketika dirinya berada pada titik paling rentan. Tatapan Nadira beralih ke Selina. Wanita itu menutup mulut dengan jemarinya seakan terkejut. Namun matanya menyimpan kilau kemenangan yang halus. Pak Wirya mencoba membantah, tetapi suaranya terkikis oleh kekuatan visual rekaman itu. Meskipun ia menekankan bahwa video tersebut tidak menunjukkan keadaan umum Nadira sebagai seorang ibu, sebagian besar yang duduk di ruangan itu sudah memiliki opini sendiri. Bahkan hakim terlihat goyah. Sebuah keraguan terlukis di wajahnya. Keraguan itu lebih mematikan daripada tuduhan apapun. Ketika sesi ditutup sementara, Nadira berjalan keluar ruang sidang seperti seseorang yang kehilangan gravitasi. Langkahnya goyah. Wajahnya pucat. Dunia di sekelilingnya terdengar jauh. Di koridor panjang itu, Revano berjalan melewatinya tanpa memperlambat langkah. Ia menatap Nadira sebentar, bukan dengan kebencian, tetapi dengan keyakinan dingin bahwa ia telah memenangkan babak krusial. Sebuah keangkuhan yang menusuk lebih dalam daripada hinaan apapun. Selina menyusul di belakangnya. Wanita itu menatap Nadira dengan ekspresi prihatin palsu. Nadira melihatnya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sosok yang tidak lagi bersembunyi di balik topeng. Dalam tatapan itu ada nada menang yang begitu jelas, begitu menusuk, sehingga udara di antara mereka terasa membeku. Klimaks penghancuran itu datang tidak dengan teriakan, tetapi dengan keheningan panjang yang memutus harapan. Dalam sekejap, harapan yang baru tumbuh dihancurkan oleh strategi yang lebih kejam dan lebih licik daripada yang pernah dibayangkan Nadira. Ia berjalan keluar gedung pengadilan dengan langkah berat, memeluk lengannya sendiri seakan itu satu-satunya pelindung yang tersisa. Di titik inilah, dunia menolaknya dengan cara paling telak. Dan dari kehancuran itu, cerita akan segera bergerak menuju tahap paling kelam. Setelah rekaman itu diputar di ruang sidang, hidup Nadira berubah menjadi lorong sempit yang terus menekan dari segala arah. Sore itu, ketika ia kembali ke rumah kerabat tempat ia menumpang sementara, suasana terasa lebih dingin dibanding sebelumnya. Dinding-dinding rumah seakan menyerap berita buruk yang menempel pada langkahnya. Kerabat yang biasanya berusaha ramah kini menatap dengan gugup, seolah takut terseret badai hukum yang mengepung Nadira. Mereka tidak mengusirnya secara langsung, tetapi setiap kalimat yang terucap mengandung jarak yang sulit disembunyikan. Nadira merasakan jarak itu seperti pintu yang sedikit demi sedikit tertutup di wajahnya. Di sisi lain kota, Revano bergerak cepat. Ia menghubungi keluarga besar, memutarbalikan cerita bahwa rekaman itu adalah bukti tak terbantahkan bahwa Nadira tidak seimbang. Keluarganya, yang sejak awal menganggap Nadira tidak setara dengan status sosial mereka, menyambut kabar itu dengan anggukan puas. Mereka merasa dugaan mereka selama ini benar, bahwa perempuan sederhana seperti Nadira tidak layak mengisi ruang mewah yang mereka bangun dengan gengsi. Berita itu menyebar dengan cepat, dan dalam waktu singkat, orang-orang yang semula hanya sekadar berjarak kini mulai menjauh secara terang-terangan. Puncak pengusiran itu terjadi ketika Nadira diminta keluar dari rumah kontrakan sementara, karena pemiliknya takut reputasinya rusak jika tetap menampung seseorang yang sedang menjadi pusat gosip buruk. Nadira berdiri di teras rumah dengan koper kecil di tangan, menatap jalanan yang mulai gelap. Luna memegang ujung bajunya, menatap dengan mata bingung yang tidak mengerti mengapa mereka harus pergi lagi. Tidak ada tempat yang menunggu, tidak ada rumah yang bisa dianggap aman. Dunia yang dulu mereka kenal kini benar-benar berubah menjadi tempat yang ingin mendorong mereka keluar. Malam itu, Nadira memutuskan untuk menginap di rumah sahabat lamanya, seseorang yang tinggal di pinggir kota dengan rumah sederhana yang jauh dari pusat keramaian. Sahabat itu menyambut Nadira tanpa banyak bicara, tetapi Nadira bisa merasakan keprihatinan yang menggantung di udara. Ia tidak ingin menjadi beban. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak memiliki pilihan lain.
Ia hanya bisa berharap semoga Luna tidak merasakan betapa rapuhnya hati ibunya saat itu. Di kamar kecil tempat mereka bermalam, Nadira melihat Luna tidur memeluk bonekanya. Anak itu tidak mengeluh, tidak bertanya, hanya menerima keadaan dengan ketabahan yang terlalu besar untuk tubuh sekecil itu. Nadira duduk di sisi ranjang, membelai rambut putrinya, dan merasakan perih di dadanya tumbuh semakin dalam. Semua ini tidak seharusnya ditanggung seorang anak. Semua ini seharusnya menjadi beban orang dewasa yang telah menyalahgunakan kekuasaan dan gelar untuk mengejar ambisi pribadi. Di luar jendela, suara kendaraan berangsur hilang, digantikan keheningan malam. Nadira memandang ke gelap yang membungkus kota. Ia menyadari bahwa pengusiran ini bukan sekadar soal tempat tinggal. Ini adalah pengusiran dari kehidupan yang dulu ia perjuangkan. Dunia lama yang ia bangun dengan cinta dan kerja keras telah runtuh sepenuhnya. Tidak ada pintu yang masih terbuka. Tidak ada tangan yang terulur kecuali beberapa yang masih percaya pada bayangan harapan. Ketika ia memejamkan mata, tubuhnya lelah namun pikirannya terus bekerja. Dari kehancuran total ini, ia tahu satu hal, dirinya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Dan kesadaran itu, meskipun pahit, memberi ruang bagi sesuatu yang lain. Sebuah titik kecil yang belum memiliki nama. Titik itu bukan harapan, bukan pula kemarahan. Ia adalah landasan kosong yang kelak bisa diisi ulang oleh sesuatu yang lebih kuat. Namun sebelum itu, Nadira harus melewati fase paling gelap yang menunggu di depan. Dunia lama telah menutup pintunya. Kini ia berdiri di ambang kehidupan yang belum ia kenal, dengan hanya Luna sebagai alasan untuk terus melangkah. Hari-hari berikutnya bergerak lambat seperti bayangan yang kehilangan bentuk. Di rumah sahabat lamanya, Nadira mencoba menata ulang hidup yang kini terasa asing. Rumah kecil itu hanya memiliki 2 kamar, dapur sederhana, dan lantai yang sedikit berderi tiap kali dilangkahi, jauh dari kemewahan rumah yang pernah ia rawat dengan sepenuh hati. Namun inilah satu-satunya tempat yang menerimanya tanpa syarat. Meski begitu, setiap sudutnya memantulkan suara kegetiran. Nadira merasa seperti tamu yang tidak tahu kapan harus pergi, sekaligus pengungsi yang tidak tahu kemana harus pulang. Setiap pagi, ia bangun lebih awal daripada biasanya. Bukan karena semangat, melainkan karena rasa gelisah yang terus memburu. Dari dapur yang sempit itu, ia menyiapkan sarapan sederhana untuk Luna. Roti panggang dan telur rebus. Terkadang hanya bubur instan ketika bahan makanan menipis. Luna tidak pernah mengeluh. Anak itu tetap tersenyum, meski Nadira tahu senyum itu dilahirkan dari keinginan untuk menguatkan ibunya. Ada kebaikan yang terlalu besar dalam hati kecil itu, kebaikan yang membuat Nadira semakin sakit karena ia takut dunia akan merobeknya suatu hari. Di luar rumah, gosip terus berputar. Nadira tidak lagi menjadi figur anonim di kompleks mewah, tetapi menjadi kabar burung yang disebarkan dari mulut ke mulut di kios kecil, warung pinggir jalan, bahkan di sekolah tempat Luna belajar. Seorang ibu murid pernah memalingkan wajah ketika Nadira lewat. Ada pula yang pura-pura tidak melihat, padahal jelas mereka mengubah arah langkah hanya untuk menghindari menyapa. Kehidupan sosial yang dahulu sederhana kini berubah menjadi medan berisi ranjau pandangan merendahkan. Nadira menerima semuanya dengan diam, meski setiap tatapan itu terasa seperti pukulan tanpa suara. Sementara itu, laporan baru terus muncul dari kubu Revano. Setiap informasi yang dibawa Pak Wirya tampak semakin berat. Ada upaya untuk menuduh Nadira tidak kompeten sebagai ibu. Ada upaya lain untuk menggambarkan dirinya sebagai perempuan yang membiarkan rumah tangga hancur. Dalam setiap tuduhan itu, terdapat jejak tangan Selina yang halus namun mematikan, seperti untaian sutra yang berubah menjadi jerat. Meski demikian, hidup sengsara ini tidak hanya berasal dari luar. Di dalam diri Nadira, ada kekosongan yang tumbuh, seakan jiwanya perlahan menguap. Malam-malam menjadi waktu paling sulit. Ketika Luna sudah terlelap, Nadira duduk sendirian di sudut kamar, memeluk lutut dan mencoba bernapas. Ia mengingat masa lalu bukan untuk merindukannya, tetapi untuk memahami bagaimana segalanya bisa runtuh begitu cepat. Ia merasa terluka oleh kelalaian dirinya sendiri,
karena pernah percaya bahwa cinta bisa mengalahkan keserakahan dan pengkhianatan. Namun meski berada di titik rendah itu, Nadira tidak pernah kehilangan ketulusan. Ia tetap memasak makanan kecil untuk sahabatnya sebagai tanda terima kasih. Ia tetap membantu membersihkan rumah, mencuci piring, bahkan menyapu halaman yang dipenuhi daun kering. Ia tahu ia tidak punya banyak, tetapi apapun yang ia lakukan selalu lahir dari hati yang tidak ingin membebani orang lain. Dalam kesederhanaan itu, ada sisi Nadira yang tetap terjaga, sisi yang pernah membuatnya menjadi istri dan ibu yang penuh kasih. Perjalanan sengsara ini membentuk Nadira perlahan. Ia mulai terbiasa hidup tanpa kemewahan. Ia mulai menerima bahwa hidup tidak selalu ramah, tetapi ia tidak boleh membiarkan kebencian mengambil alih. Setiap hari, ia menatap Luna dan menemukan alasan baru untuk bertahan. Ketika dunia menolak mereka, Luna tetap memeluknya dengan rasa percaya yang utuh. Dan dari pelukan itu, Nadira menemukan kekuatan yang tidak bisa diberikan siapapun kecuali anak yang mencintainya tanpa syarat. Hidup sengsara itu menusuk, tetapi di balik semua rasa sakit, ada ruang kecil yang tumbuh dalam diam. Ruang itu belum menjadi harapan, belum menjadi keberanian. Namun ruang itu adalah tanda bahwa hati manusia, bahkan ketika hancur, selalu mencari tempat untuk kembali berdiri. Nadira belum melihat jalan keluarnya, tetapi ia tahu satu hal, penderitaan ini bukan akhir. Ini adalah titik terendah sebelum sesuatu yang lebih besar menuntutnya untuk bangkit lagi. Hari itu dimulai seperti hari-hari sebelumnya, penuh keheningan yang menggantung dan rutinitas sederhana yang Nadira jalankan tanpa banyak pilihan. Namun ada sesuatu yang berbeda di udara. Mungkin naluri seorang ibu. Mungkin tanda kecil dari alam. Nadira merasakannya ketika Luna bersiap ke sekolah. Mata anak itu tampak sedikit gelap di bawah, seolah semalaman menahan sesuatu yang tidak ia mengerti. Nadira merapikan kerah baju putrinya dan membiarkan sentuhan itu bertahan lebih lama dari biasanya, seperti firasat akan kehilangan. Sore harinya, ketika Luna tidak pulang tepat waktu, Nadira awalnya mencoba tenang. Ia menunggu di depan pintu rumah sahabatnya, menatap jalanan yang memantulkan cahaya matahari redup. Namun menit demi menit berlalu, dan Luna masih belum datang. Nadira merasa napasnya mulai pendek. Ia menghubungi guru-guru, lalu sekolah, dan akhirnya mendapat jawaban yang membuat lututnya hampir lemas. Revano telah menjemput Luna lebih awal tanpa pemberitahuan apapun. Alasannya singkat. Masalah keluarga, katanya. Tidak ada yang berani menanyainya lebih jauh. Nadira berlari keluar rumah tanpa memikirkan cuaca, tanpa memikirkan apakah ia terlihat putus asa. Di tengah desingan kendaraan, ia memeluk tas kecilnya erat-erat dan menghentikan ojek yang lewat. Perjalanan menuju rumah mewah milik Revano berlangsung seperti mimpi buruk yang diseret angin. Setiap detik di atas motor itu memukul jantungnya dengan keras. Ia membayangkan Luna yang ketakutan. Ia membayangkan tangan Revano yang menggenggam terlalu erat. Ia membayangkan Selina berdiri di belakang, mengatur segalanya dengan senyum kemenangan. Ketika sampai di depan gerbang rumah yang dulu pernah menjadi miliknya, penjaga keamanan mencegahnya masuk. Mereka menerima perintah baru. Tidak ada satupun orang yang bukan keluarga inti diizinkan masuk ke dalam. Nadira ingin berteriak, ingin menampar dinding besi itu hingga runtuh, tetapi suaranya tertelan oleh kekejaman yang semakin dalam. Ia hanya bisa menggenggam jeruji gerbang dengan tenaga yang tersisa, memohon agar diizinkan melihat putrinya. Penjaga itu hanya menggeleng dengan tatapan iba, lalu menunduk. Nadira tidak menyerah. Ia berlari mengitari pagar besar itu, mencari celah. Namun pagar itu seperti tembok besi yang melambangkan jarak antara dirinya dan anaknya. Di balik dinding tinggi, ia mendengar suara samar. Suara yang mungkin berasal dari Luna. Suara yang cukup untuk membuat hatinya robek. Ia menempelkan telinganya ke tembok dan memanggil nama putrinya, berharap ada jawaban. Tidak ada jawaban, hanya desau angin yang membawa ketakutan. Saat itulah, sebuah mobil hitam melintas dan berhenti di dekatnya. Jendela terbuka perlahan, menampilkan wajah Pak Wirya yang memandangnya dengan ekspresi tegang.
Ia turun dan menghampiri Nadira dengan langkah cepat. Di tangannya, ia membawa amplop besar berisi dokumen. Napasnya berat seakan ia telah berlari sejak jauh. Pak Wirya menjelaskan bahwa baru saja ia menerima laporan yang jauh lebih serius daripada pemalsuan bukti. Rekening-rekening rahasia yang selama ini ia curigai ternyata memiliki rute transaksi yang mengarah pada tindakan kriminal. Bukan hanya pencucian uang, tetapi penipuan dalam jumlah besar yang dilakukan Revano bersama seseorang yang namanya disamarkan. Dalam satu berkas, tertulis catatan tentang operasi keuangan gelap yang melibatkan manipulasi rekaman untuk menjatuhkan pihak tertentu. Bukti itu bisa menjadi kunci untuk membuka seluruh konspirasi. Namun sebelum Nadira bisa merasakan secercah harapan, Pak Wirya menatapnya dengan wajah lebih serius. Ia mengatakan bahwa Revano mungkin mengetahui penyelidikan itu. Dan tindakannya menjemput Luna secara tiba-tiba bisa jadi upaya untuk menekan Nadira, atau lebih buruk lagi, untuk memutuskan hubungan ibu dan anak sebelum kebenaran terungkap. Kata-kata itu mengguncang Nadira lebih keras daripada semua penderitaan sebelumnya. Di titik itu, ia sadar bahwa ini bukan lagi sekadar gugatan cerai. Bukan lagi permainan reputasi. Ini adalah perebutan hidup antara seorang ibu dan seseorang yang telah bersumpah menghancurkannya. Ia merasakan darah mengalir lebih cepat di nadinya. Bukan oleh ketakutan, tetapi oleh sesuatu yang jauh lebih tajam. Kebutuhan untuk bertindak. Turning point itu datang bukan dalam bentuk bukti semata, melainkan dalam bentuk ketakutan terbesar seorang ibu. Ketika seseorang mengambil anaknya bukan dengan kasih, tetapi sebagai alat tekanan. Di depan gerbang itu, Nadira berdiri dengan tubuh gemetar namun tekad yang semakin mengeras. Ia tidak akan mundur lagi. Apapun yang terjadi, apapun yang menunggu di depan, ia akan melawan hingga nafas terakhir. Karena hidupnya mungkin telah dihancurkan, tetapi cintanya pada Luna tidak akan pernah diredam. Langit malam menutup kota dengan selimut kelabu ketika Nadira berdiri di depan kantor pengadilan, menggenggam berkas yang baru saja diberikan Pak Wirya. Angin yang berembus membawa aroma hujan, menggesekkan dingin pada kulitnya, tetapi tubuh Nadira justru dipenuhi panas oleh kecemasan yang menekan dadanya. Di berkas itu, seluruh bukti mengenai kejahatan finansial Revano tersusun jelas. Bukan hanya penipuan, tetapi juga penyalahgunaan dana perusahaan dan manipulasi dokumen hukum. Bukti yang cukup kuat untuk memutar balik seluruh kasus, namun juga cukup berbahaya jika Revano mengetahuinya. Malam itu, Nadira hampir tidak tidur. Ia duduk di tepi ranjang sambil memperhatikan Luna yang tertidur pulas, memeluk bonekanya erat. Nadira menatap wajah kecil itu dengan rasa takut yang merayap. Dalam pikiran Nadira, ada satu ketakutan yang lebih besar dari kekalahan, kemungkinan bahwa Revano akan membawa Luna pergi selamanya. Ia tahu pria itu tidak akan segan melakukan langkah ekstrim demi mempertahankan kendali. Kekuatan yang ia bangun dengan kebohongan adalah benteng yang tidak akan ia biarkan runtuh tanpa perlawanan brutal. Keesokan harinya, Nadira dan Pak Wirya bergegas menuju gedung pengadilan untuk sidang lanjutan. Ruang sidang terasa lebih penuh, lebih tegang, seakan setiap orang merasakan badai yang akan datang. Nadira duduk dengan tangan terkunci di pangkuannya, tubuhnya gemetar kecil. Ketika pintu ruang sidang terbuka, Revano dan Selina masuk dengan langkah penuh percaya diri, seolah kemenangan sudah di tangan mereka. Tatapan Revano bertemu dengan Nadira. Di mata itu, tidak ada amarah atau ragu. Hanya keyakinan dingin dari seseorang yang merasa memiliki dunia sepenuhnya. Sidang dimulai, dan suasana berubah drastis ketika Pak Wirya berdiri. Dengan suara tegas, ia menyerahkan dokumen baru kepada hakim. Dokumen yang mengungkap transaksi gelap, penyembunyian aset, dan keterlibatan Selina dalam pemalsuan bukti psikologis. Ruang sidang langsung dipenuhi bisik-bisik panik. Hakim menata berkas itu dengan raut tercengang, lalu memanggil saksi-saksi untuk memberikan klarifikasi. Saat itu, Revano bangkit. Wajahnya berubah pucat seperti marmer yang retak. Selina terlihat lebih terguncang. Matanya bergetar saat membaca ulang berkas yang baru saja dibuka. Rasanya seperti melihat dua bangunan megah yang terbelah dari dalam. Namun itu bukan akhir dari kekacauan.
Ketika sidang diskor sementara, Revano melangkah cepat ke arah Nadira di luar ruang sidang. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang suami, melainkan seorang pria yang kehilangan kendali. Suaranya rendah namun berbahaya, memperingatkan Nadira bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya hancur sendirian. Nadira hanya berdiri, memeluk tasnya erat, tetapi tubuhnya gemetar ketika melihat api yang menyala di mata pria yang dulu pernah ia cintai. Namun hal yang paling mengguncang bukan ancaman verbal itu. Ketika Nadira kembali ke ruang tunggu, seorang pegawai pengadilan mendekatinya sambil membawa kabar yang membuat dunia di sekelilingnya runtuh secara brutal. Luna tidak ditemukan di kelas hari itu. Guru tidak melihat siapa yang menjemputnya. Tidak ada saksi yang mengingat kemana Luna dibawa setelah jam sekolah. Satu-satunya petunjuk adalah pesan singkat yang masuk ke ponsel Nadira beberapa menit kemudian. Isi pesannya hanya kalimat singkat tanpa nama. Jika kau berani menjatuhkanku, kau tidak akan melihat Luna lagi. Napas Nadira terhenti. Ruangan terasa menyempit, seolah semua udara ditarik dari dunia. Tangannya bergetar hebat. Matanya menatap layar ponsel itu tanpa bisa berkedip. Pesan itu membelah hatinya dengan rasa takut yang belum pernah ia rasakan. Pak Wirya langsung menghubungi pihak berwenang. Tetapi Nadira tidak bisa menunggu. Ia berlari keluar gedung, darahnya berdesir oleh teror yang membabi buta. Ia tidak peduli hujan mulai turun. Ia tidak peduli lantai licin. Ia hanya peduli pada Luna, pada suara kecil yang mungkin sedang menangis di suatu tempat. Di bawah langit yang berubah menjadi hitam, Nadira bersumpah pada dirinya sendiri. Jika ia harus menyerahkan seluruh kenyamanannya, seluruh dunianya, bahkan seluruh kemenangan hukumnya, ia bersedia. Asalkan Luna kembali ke pelukannya. Pengorbanan itu tidak membutuhkan kata-kata. Ia sudah memutuskan. Demi putrinya, ia akan menghadapi apapun. Bahkan jika jalannya adalah kehancuran dirinya sendiri. Ruang sidang kembali penuh, tetapi kali ini atmosfernya berbeda. Tegang seperti napas menahan ledakan yang hendak terjadi. Nadira duduk dengan tubuh yang kelelahan namun tetap tegap. Setiap ototnya menegang menunggu kabar tentang Luna. Di sekelilingnya wajah-wajah menatap, beberapa penuh rasa bersalah yang belum sempat mengaku, beberapa masih keras kepala mempertahankan asumsi lama. Di bangku terdakwa, Revano tampak seperti patung yang retak. Topeng ketenangannya mulai runtuh oleh kepanikan yang tak tertahan. Selina memegang tasnya seperti sandaran, tetapi matanya tak mampu menutupi kehancuran di dalamnya. Ketika hakim membuka sidang, udara seolah berubah padat. Pak Wirya berdiri, menyerahkan berkas yang beberapa jam lalu membuat Revano terpukul. Bukti keuangan yang mengikat, jaringan transaksi yang tak terbantahkan, dan dokumen yang menunjukkan pemalsuan laporan psikologis. Namun bukti tulis saja tidaklah cukup untuk membalik cerita di hadapan publik yang telah terbentuk. Kebenaran butuh wajah, suara, saksi yang berani memecah kebohongan. Disinilah sebuah langkah kecil yang tak terduga memecah kebisuan. Mira, anak perempuan Dr. Selina, diberi ruang untuk berbicara oleh petugas yang prihatin. Ia berdiri dengan tangan yang gemetar tetapi matanya teguh. Di tangannya ada alat kecil yang tidak terlihat mewah, hanya benda sederhana yang tanda bahwa kebenaran kadang bersembunyi dalam hal paling sepele. Mira menyalakan alat itu, dan suara-suara yang selama ini hanya bergema di balik pintu tertutup kini menguasai ruangan. Tawa licik, rencana pemalsuan, pengakuan verbal bahwa bukti disusun dan rekaman direkayasa demi menjatuhkan Nadira. Suara itu seperti palu yang menumbangkan tirai tipis kebohongan. Reaksi di ruang sidang berantai. Beberapa orang menutup mulut seolah menyesal karena pernah mengangguk pada fitnah, sementara yang lain menatap Revano dan Selina dengan perasaan tercabik oleh pengkhianatan. Hakim memerintahkan pemeriksaan terhadap alat perekam dan menyaksikan rekaman itu secara langsung. Ketika bukti audio diputar bersama berkas keuangan dan analisis forensik yang menautkan semua kepingan kebohongan, narasi yang selama ini dijadikan tameng runtuh satu persatu. Para pejabat menandatangani surat perintah penahanan. Revano dan Selina digiring keluar ruangan dengan langkah yang tak lagi angkuh. Bukan sekadar hukuman administratif, tetapi konsekuensi hukum yang nyata. Penipuan, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan aset, dan sumpah palsu.
Nadira menutup mata sejenak ketika suara langkah itu bergema, bukan karena kebencian tetapi karena kelelahan yang mengendap lama. Ia merasakan beban yang selama ini menekan sedikit terangkat, meskipun dampak emosional dari luka yang diderita tidak serta-merta hilang. Hakim menyampaikan putusan awal, seluruh bukti palsu dibatalkan, klaim Revano ditolak, dan proses pengembalian aset yang dicuri dimulai. Hak asuh atas Luna yang sempat dipertanyakan dikembalikan pada Nadira dengan penegasan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi prioritas utama. Di luar kata formal pengadilan, ada adegan kecil yang jauh lebih berharga. Guru-guru dan tetangga yang sempat ragu kini mengakui kesalahan mereka secara senyap, beberapa menawarkan bantuan yang tulus, dan ada yang menundukkan kepala tanpa bisa berkata apa-apa. Nadira berdiri, berjalan mendekati Luna yang menunggu di kursi penonton. Wajah putrinya masih memancarkan keluguan yang membuat dada siapapun mencair. Ketika mereka bertemu, pelukan yang terajut adalah pengakuan atas luka yang tak terlihat dan janji yang tak perlu diucapkan. Di mata Nadira ada air mata yang tidak hanya karena kelegaan, tetapi karena pemahaman baru. Kebenaran hadir bukan karena kekuatan seorang individu semata, tetapi karena keberanian yang datang dari tempat paling tak terduga, dari seorang anak yang memilih jujur meski itu menyakitkan bagi ibunya. Malamnya, di sebuah kamar kecil yang kini terasa sedikit lebih aman, Nadira duduk menatap langit kota melalui jendela. Ia memikirkan bagaimana reputasi, uang, dan gelar bisa mengaburkan nurani manusia. Ia memikirkan pengorbanan yang hampir dibayar mahal oleh dirinya dan putrinya, dan tentang bagaimana kebenaran dapat terlambat namun tak pernah absen. Ada rasa syukur yang lembut namun tak mudah, karena perjalanan pemulihan masih panjang. Memperbaiki hubungan sosial, membangun kembali kestabilan ekonomi, menyembuhkan kepercayaan yang hancur. Di saat yang sama, Nadira merasakan sesuatu yang lebih dalam tumbuh di dalam dirinya, bukan sekadar kemenangan hukum, tetapi renungan moral. Ia menyadari bahwa balas dendam bukanlah tujuan akhir. Kebenaran bukanlah alat untuk merendahkan orang yang jatuh. Keadilannya harus menuntun pada pemulihan, bukan hanya penghukuman. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mendidik Luna dengan nilai keberanian dan empati, agar suatu hari anak itu tumbuh menjadi orang yang tidak mudah terseret oleh fitnah serta peka terhadap luka orang lain. Resolusi ini menutup bab kegelapan, tetapi membuka lembar baru yang penuh tanggung jawab. Kebenaran telah terungkap, namun luka-luka tetap mengajarkan pelajaran yang tak tergantikan. Nadira tahu bahwa hidupnya tidak akan kembali persis seperti semula. Namun di antara reruntuhan, ada ruang bagi keadilan yang menegakkan harga diri, ada suara yang kini lebih mudah didengar, dan ada cahayanya anak kecil yang memecah kebisikan. Kebenaran menang, tetapi yang lebih penting, kemanusiaan harus dipulihkan. Pagi itu, cahaya matahari menembus lembut melalui tirai tipis, membentuk garis-garis keemasan di lantai kamar yang sederhana namun hangat. Nadira membuka mata perlahan, merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Keheningan yang tidak menakutkan. Keheningan yang bukan berasal dari kehampaan, tetapi dari ketenangan yang akhirnya kembali menemukan tempatnya. Di sampingnya, Luna masih tertidur dengan napas teratur. Pipinya memerah halus oleh kehangatan selimut. Untuk sejenak, Nadira membiarkan dirinya menikmati pemandangan itu. Pemandangan yang menjadi bukti bahwa badai telah berlalu. Beberapa minggu telah berlalu sejak pengadilan mengungkap kebenaran dan menjatuhkan putusan. Revano dan Selina kini menghadapi proses hukum yang jauh lebih berat daripada gugatan perceraian yang dulu mereka rancang. Rumah mewah, reputasi glamor, dan kekuasaan yang dulu melingkupi mereka telah terlepas seperti debu dihembus angin. Nadira tidak merayakan kehancuran itu. Ia hanya menerima bahwa keduanya harus bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Di hati Nadira tidak ada lagi ruang untuk dendam. Rasa itu sudah terbakar habis oleh perjalanan panjang yang mengajarkannya betapa beratnya hidup ketika hati dipenuhi kebencian. Hidup baru mereka dimulai secara perlahan. Nadira bekerja di sebuah toko buku kecil milik sahabat lamanya. Toko itu tidak besar, tetapi penuh aroma kertas dan ketenangan yang meresap di dinding-dindingnya. Setiap hari, Nadira menyusun buku, membantu pengunjung, dan menikmati rutinitas yang tidak menuntut lebih dari yang bisa ia berikan. Bagi orang lain, pekerjaan itu mungkin sederhana.
Namun bagi Nadira, itu adalah kesempatan untuk membangun kembali harga dirinya tanpa tekanan atau tuntutan apapun. Luna kembali bersekolah dengan pengawasan ketat, didampingi para guru yang kini memahami betapa pentingnya kestabilan emosional anak itu. Luna mulai tersenyum lebih sering, tertawa ketika temannya bercerita, dan menggambar rumah kecil dengan 2 orang di dalamnya, dirinya dan ibunya. Nadira melihat gambar itu pertama kali ketika membersihkan ruang tengah. Ketika melihatnya, matanya memanas, bukan oleh kesedihan, tetapi oleh rasa syukur yang mengalun pelan. Hubungan Nadira dengan lingkungan sekitar juga perlahan berubah. Tetangga yang dulu menjauh kini mulai menyapa kembali, beberapa dengan hati yang sungguh-sungguh ingin menebus kesalahan penilaian mereka. Ada yang menawarkan bantuan menjaga Luna, ada yang mengirimkan makanan kecil, dan ada pula yang hanya meminta maaf dengan senyum malu. Nadira menerima semuanya dengan kelembutan. Ia tidak melupakan, tetapi ia juga tidak menolak perubahan hati mereka. Di suatu sore, ketika matahari condong ke barat, Nadira duduk di balkon kecil rumah sewaan barunya. Rumah itu tidak besar, tetapi penuh cahaya alami dan cukup untuk ia dan Luna membangun kehidupan baru yang tenang. Angin membawa aroma bunga dari halaman, sementara suara anak-anak bermain terdengar dari kejauhan. Nadira memandang langit yang perlahan berubah warna menjadi jingga. Dalam warna itu, ia melihat perjalanan panjang yang telah ia lalui. Ia melihat luka, penolakan, penghinaan, dan kehilangan. Namun ia juga melihat keberanian, keteguhan, dan cinta yang bertahan di saat-saat paling rapuh. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa kemenangan bukan datang saat lawan jatuh, tetapi saat seseorang mampu berdiri kembali meski tubuhnya penuh luka. Badai tidak merenggut segalanya. Ia justru menyingkirkan orang-orang yang tidak layak tinggal dalam hidup Nadira dan meninggalkan mereka yang benar-benar tulus. Dalam hati, Nadira berdoa agar Luna tumbuh menjadi perempuan yang tidak hanya kuat, tetapi juga lembut dan adil. Perempuan yang mengerti bahwa kebenaran tidak selalu datang cepat, tetapi selalu datang pada waktunya. Perempuan yang memahami bahwa keadilan bukan senjata, melainkan cahaya. Malam turun perlahan, menutup hari dengan ketenangan yang manis. Nadira menarik napas panjang dan memejamkan mata, membiarkan kedamaian meresap masuk. Perjalanannya belum berakhir. Hidupnya masih panjang, dan ia masih harus membangun masa depan baru. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tahu ia tidak lagi berada dalam kegelapan. Luka-luka itu akan sembuh. Dunia kecil yang ia miliki bersama Luna akan tumbuh dengan damai. Badai telah berlalu. Dan di baliknya, langit yang cerah akhirnya kembali menjadi milik mereka.